Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Retno dalam pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks ulasan pertemuan kelima. Semoga kalian paham dengan penjelasan-penjelasan Bu Retno pada pertemuan pertama hingga keempat kemarin. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan keempat kemarin, Bu Retno sudah menjelaskan mengenai struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan kemarin terdiri dari yang pertama, identitas karya. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, sinopsis. Kemudian, yang keempat, ada analisis. Yang kelima, ada evaluasi. Dan yang terakhir, ada rekomendasi. Itu struktur teks ulasan. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Setiap teks yang Bu Retno ajarkan ke kalian itu selalu memiliki kaidah kebahasaan. Nah, tentunya kaidah kebahasaan antara satu dengan teks yang lainnya ada kesamaan. Berikut merupakan kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, pada teks ulasan itu terdapat konjungsi penerang. Konjungsi atau kata hubung penerang, contohnya ialah kata bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, ada konjungsi temporal. Kata hubung yang menyatakan urutan waktu ya ini ya. Contohnya yang pertama ada sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang ketiga, ada konjungsi penyebab. Kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat ya. Contohnya di situ ada kata karena, sebab. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan yang mengandung ungkapan saran. Kaidah yang mengandung ungkapan saran ini ditandai dengan adanya kata jangan, harus, hendaknya, sebaiknya. Nah, ini merupakan kaidah kebahasaan teks ulasan. Ada 4 ya, konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan ungkapan saran. Bu Retno beri contoh analisis kaidah kebahasaan pada teks ulasan di buku paket kalian halaman 159 sampai 161. Pada halaman 159 hingga 161 ada teks ulasan ya. Karya yang diulas yaitu film Bad, film yang berjudul Bad ya. Di situ terdapat kaidah kebahasaan lengkap ya, ada 4. Yang pertama, mengandung konjungsi penerang. Contohnya, dari sana Arya ingin memberi isyarat bahwa sudah waktunya kita mengkritisi idiom-idiom sesat yang kini terlanjur hidup dalam masyarakat kita. Terdapat pada paragraf 8. Nah, kalimat itu mengandung konjungsi penerang. Adanya kata bahwa, ya. Yang Bu Retno garis miring, yang Bu Retno cetak miring dan tebal ini ya. Ini termasuk contoh konjungsi penerang. Yang kedua, jelasnya memandang hidup secara lebih jujur adalah sebuah kebutuhan mendesak. Terdapat pada paragraf 8. Di sini ada kata adalah. Adalah termasuk konjungsi penerang. Yang kedua, ada kaidah kebahasaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal di sini dapat kita temui pada paragraf 5. Tingkah para profesional gila yang dirangkai dalam acting yang kemudian melahirkan sejumlah pesan moral Arya. Nah, itu ada kata kemudian. Kemudian termasuk konjungsi temporal. Kaidah kebahasaan yang ketiga mengandung konjungsi penyebab. Contohnya ada di paragraf 3. Pesta masuk penjara karena tertangkap ketika mengonsumsi narkoba. Di sini ada kata karena. Karena termasuk konjungsi penyebab. Contoh yang kedua, itu sebabnya ada orang gila ternyata berpikiran justru lebih logis ketimbang orang sehat. Terdapat pada paragraf ke-7. Ada kata sebabnya. Nah, sebabnya itu termasuk konjungsi penyebab, ya, sebab. Yang terakhir, terdapat ungkapan saran. Ungkapan saran ini ada di paragraf 11.
Itu sebabnya semangat Arya ini perlu didukung penuh. Nah, kata perlu itu mengandung ungkapan saran secara tersirat, ya. Selain itu juga ada konjungsi penyebab ya ini. Itu sebabnya. Nah, sebabnya itu termasuk konjungsi penyebab juga. Tapi yang Bu Retno ambil di sini termasuk ungkapan saran karena ada kata perlu. Nah, ini contoh analisis kaidah kebahasaan. Apabila kalian belum jelas atau ada pertanyaan, silahkan bertanya ke Bu Retno. Demikian tadi penjelasan Bu Retno mengenai kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kelima, Bu Retno memberikan tugas kepada kalian, yakni menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan pada LKS kalian halaman 7. Silakan kalian kerjakan pada link yang telah Bu Retno bagikan. Tugas ini berupa pertanyaan pilihan ganda. Jadi, kalian tinggal menjawab melalui tautan yang Bu Retno kirim, ya, sambil dibuka LKS-nya halaman 7. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas, kalian boleh sekali bertanya ke Bu Retno. Sekian pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, Bu Retno minta maaf. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk bertanya ke Bu Retno apabila belum jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.